Presiden Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan oleh Saudara Divo Dupatra Koster, dan kemudian ada acara inti yaitu kajian cerdas oleh Al-Ustadz Muhammad Hatta, disusul dengan sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan oleh doa dan penutup. Baiklah, langsung saja. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Presiden Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan. Kepada Saudara Divo Dupatra Koster, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hipni atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua setia menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Hatta ST dan rekan-rekan Politeknik Energi Pertambangan Bandung yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang saya hormati. Setiap ibadah mempunyai orientasinya masing-masing. Seperti halnya sholat. Sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, begitu pula dengan puasa. Dengan berpuasa yang berorientasikan dengan takwa. Takwa sendiri itu sudah kita pahami pasti dengan maksudnya itu apa. Adapun aplikasi dari takwa ini adalah yang sedang kita laksanakan saat ini, yaitu bersilaturahmi dengan saudara. Karena itu kita sedang melaksanakan silaturahmi yang mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Semoga silaturahmi kita pada kesempatan kali ini dihitung sebagai salah satu pahala pemberat timbangan amal kita, serta silaturahmi ini juga yang nantinya bisa kekal hingga di jannahnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah syukur atas terselenggaranya acara kajian cerdas Minar Fasta ini pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para donatur infak dan sodakoh yang telah memberikan infak dan sodakohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Apalagi sedekahnya ini di bulan Ramadan. Tentunya kita doakan agar para donatur ini diberikan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mensukseskan acara kajian cerdas ini. Semoga dari apa yang telah kita laksanakan atau kita lakukan pada sore hari ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Baik, tidak lupa pula saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan-kekurangan yang ada atau kekurangan baik yang disengaja maupun tidak sengaja dalam pelaksanaan acara kajian cerdas pada hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman peserta acara kajian cerdas Minar Fasta ini dapat mengikuti acara kajian dengan baik dan lancar tanpa halangan satu apapun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Divo, Bupati Kostas atas sambutannya. Selanjutnya, sahabatku dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah acara yang paling kita tunggu, yaitu kajian cerdas dengan tema Nur yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Hatta. Sebelumnya dimohon kepada seluruh jamaah yang terhormat untuk menyimak dengan khidmat kajian yang akan dibawakan oleh beliau. Baiklah, langsung saja kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin memastikan dulu suaranya masuk ya? Masuk, Masuk, Ustaz. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur padanya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita lalu memberi kita petunjuk. Alladzi khalaqani wa huwa yahdi. Yang juga telah menjamin makan dan minum kita. Alladzi yut'imuni wa yasqin. Dan apabila kita sakit, Dia yang menyempurnakan afiat bagi kita. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang akan mematikan kita nanti dan akan menghidupkan kita kembali. Dan yang amat kita butuhkan ampunannya pada hari pembalasan. Walladzi yatma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Itulah jabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah pencariannya tentang siapa penciptanya, siapa pencipta alam semesta dan seisinya. Salawat dan salam tak lupa kepada Rasulullah SAW yang telah mengerahkan manusia terbaik, yang telah mengerahkan seluruh daya dan upayanya demi tersampainya risalah Islam ke tengah-tengah kita. Hingga banyak di antara kita namanya ada Muhammadnya, dengan berharap kebaikan dari dalamnya. Alhamdulillah, para hadirin acara kajian cerdas dari para mahasiswa, juga para dosen yang terhormat. Alhamdulillah, saya merasa terhormat diundang di acara kajian cerdas ini. Semoga sama-sama kita dapat mendapatkan rahmat, berkat, serta tambahan wawasan dan ilmu yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pembukaan untuk menambah motivasi kita, sebuah surat yang familiar, bahkan mungkin sebagian kita hafal, surat Ar-Rahman. Surat yang punya khas dengan sebuah ayat yang sering diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi dari Rabb-Mu yang engkau dustakan? Diulang-ulang berkali-kali dalam surat Ar-Rahman. Dan di antara nikmatnya yang Allah berikan
pada manusia yang Allah berikan bagi alam semesta, yang Allah firmankan setelah menyebut namanya Ar-Rahman, yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih. Allamal Qur'an. Nikmat yang pertama bagi alam semesta yang Allah berikan adalah Allamal Qur'an, pengajaran Al-Qur'an. Kenapa pengajaran Al-Qur'an menjadi yang pertama? Karena di dalam Al-Qur'an terkandung segala kebajikan dan segala yang mampu mencegah kemungkaran. Yang kedua, khalaqal insan, penciptaan manusia. Penciptaan manusia adalah nikmat kedua dari Allah yang Maha Kasih. Selanjutnya, allamahul bayan, pengajaran al-bayan. Ibnu Abbas, sahabat Rasul, mengatakan, al-bayan adalah pengetahuan, kemampuan untuk menerima dan menyampaikan sebuah makna dengan bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Pengajaran al-bayan adalah nikmat sebagai penyempurna untuk rapi, sempurna, dan jelitanya penciptaan manusia. Demikianlah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau kita pelajari lagi, penciptaan manusia diapit yang pertama oleh pengajaran Al-Quran, dan selanjutnya oleh pengajaran Al-Bayan. Maka dari itu, baik atau buruknya manusia tergantung dengan pengajaran Al-Quran dan pengajaran Al-Bayan yang diterima dirinya. Dan tingkat atau kadar pemahaman serta pelaksanaan terhadap pengajaran Al-Quran yang dia terima, pengajaran yang dia terima akan menentukan kedudukannya di dunia dan terutama di akhirat kelak. Apakah dia memahami bahwa tiada ilah selain Allah? Dan dia benar-benar meyakini melaksanakannya dengan lisan dan perbuatan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia mendapatkan kedudukan yang baik di mata Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu contohnya. Maka demikianlah pentingnya ilmu yang insya Allah saat ini sedang kita jalani bersama-sama. Dan tidaklah saya yang berbicara di sini saat ini, lebih baik ilmunya, lebih baik pemahaman dan pelaksanaannya terkait Al-Quran dan Al-Bayan daripada para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah sekalian. Tapi melainkan kita semua, dan kami harap kita juga meniatkan seluruhnya bahwasannya kita di sini untuk mencari ilmu, dan selain itu adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Selanjutnya, kenapa ilmu itu penting? Juga karena terutama ilmu Quran, ilmu agama, karena ilmu itu akan menjadi penopang dan penguat keimanan kita. Ilmu itu akan mengikat kebajikan dalam diri kita. Karena seberapapun manusia itu dibimbing, diarahkan oleh sebaik-baik manusia, diperlihatkan semua tanda-tanda dan bukti-bukti bahwasannya Allah itu ada, belum tentu akan mampu membuat dia untuk senantiasa beriman
dan beribadah kepada Allah. Contohnya, kita tahu kaum yang menyejarah, yaitu kaum Bani Israel. Kaum yang turun kepada mereka banyak nabi dan rasul di setiap jenjang turunnya. Juga telah diperlihatkan banyak mujizat pada mereka, namun kita tahu sampai saat ini mereka menjadi kaum yang ingkar kepada Allah, kaum yang kufur kepada Allah. Contohnya saja pada zaman Nabi Musa, mereka dibimbing bukan oleh sekadar ustaz, oleh sekedar ulama yang ada saat ini, kiai saat ini, bukan. Yang membimbing mereka langsung adalah Nabi. Tentu sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul. Tidak ada ustadz sebaik apapun, sesuci apapun yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul. Yang membimbing mereka adalah Nabi Musa, dibantu oleh saudaranya Nabi Harun. Tidak hanya itu, telah diperlihatkan kepada mereka bukti-bukti seperti datangnya kemampuan Nabi Musa dari Allah dengan mengubah tongkatnya, lalu mengalahkan dengannya penyihir-penyihir hebat Fir'aun. Dan mereka juga telah menyaksikan terbelahnya lautan melalui perantara tongkat Nabi Musa. Tidak hanya dilihat, mereka menyeberangi belahan lautan yang telah dibelah itu. Mereka juga telah menyaksikan kaum yang selama ini zolim kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ditutup peradabannya dengan ditenggelamkan di lautan. Tapi seketika mereka kufur dan mengibadahi sapi emas buatan Samiri. Kenapa? Padahal mereka sudah dibimbing oleh sebaik-baik manusia, sebaik-baik pembimbing. Mereka sudah ditunjukkan segala macam pembuktian bahwasannya Allah adalah Rabb satu-satunya dan Musa alaihi salam adalah utusannya. Itu karena tadi ilmu sebagai penopang dan penguat keimanan mereka belum masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Maka dari itu, ilmu ini diantaranya adalah salah satu usaha untuk menjaga keimanan kita. Menjaga senantiasa kita dilindungi oleh Allah. Agar tidak berpaling kepada kekufuran, kepada penyembahan-penyembahan selain Allah. Demikian. Dan di Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, hingga selanjutnya di bulan-bulan yang akan datang, kita tahu ya arti nur. Nur itu artinya cahaya. Dijadikan juga jadi banyak nama di kalangan kita. Cahaya, kita tahu dia sebuah energi, manfaat dan fungsinya juga kita tahu. Cahaya adalah kebutuhan terbesar umat manusia, bahkan bukan cuma umat manusia, tapi seluruh makhluk di bumi. Sebagaimana kebutuhannya terhadap air. Kenapa cahaya menjadi begitu penting? Karena kalau nggak ada cahaya masuk, suhu bumi turun, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis,
oksigen tidak terproduksi, potensi kematian akan datang. Contohnya, ketika letusan erupsi Gunung Tambora tahun 1815 Masehi. Letusan yang menyebabkan 71.000 atau 91.000 orang meninggal dunia. Tapi yang meninggal langsung akibat letusan itu hanya 10.000 berdasarkan catatan. Sisanya meninggal karena kelaparan dan penyakit yang menerpa setelah letusan. Kenapa? Karena abu vulkanik yang menutupi bumi dan akibatnya cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam bumi. Sehingga gagal panen merajalela, kelaparan merajalela. Bahkan di Eropa dan Amerika terjadi 1 tahun tanpa musim panas yang menyebabkan kelaparan, yang menyebabkan musim dingin vulkanis, yang menyebabkan banyak kematian. Terlalu sulit mungkin membayangkan peristiwa itu. Kita ambil yang paling dekat aja. Peristiwa betapa pentingnya cahaya bagi manusia. Tahun 2019 yang lalu, Jakarta dan daerah sekitarnya mengalami pemadaman listrik. Kurang lebih dari pagi sampai sore atau sebagiannya sampai malam. Manusia baru dicabut nikmat cahaya oleh Allah dalam kurun waktu yang tidak begitu panjang. Tapi akibatnya, kemacetan di Jakarta lebih parah daripada biasanya. Banyak kesulitan yang dialami manusia, sampai mungkin sebagian teman-teman tahu, lampu emergensi yang biasanya dijual 50.000, dijual sampai menyentuh 1 juta. Orang ribut nyari lilin, orang ribut nyari lampu emergensi. Itu baru kekurangan cahaya dalam kurun waktu yang singkat. Belum terjadi sebagaimana kalau kita mungkin mengalami peristiwa Tambora, atau peristiwa yang katanya erupsi gunung terbesar, Gunung Toba, yang menyebabkan musim dingin vulkanis selama 10 tahun. Kita nggak mengalami seperti itu, tapi yang kita rasakan, saya juga merasakan itu, mati lampu yang singkat saja sudah membuat masyarakat, manusia, kesusahan. Itulah yang akan kita bahas. Kita bahas berdasarkan bagaimana penjelasan empunya cahaya. Bagaimana penjelasan dari Yang Maha memberi cahaya. Teman-teman yang bawa Quran, mungkin bisa buka Qurannya, surat An-Nur, ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh
tidak di timur, dan tidak di barat. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun belum tersentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagian ulama menjelaskan cahaya yang dimaksud termasuk diantaranya cahaya sebagai energi yang kita pahami, yang bisa kita lihat, cahaya matahari. Dan selain itu juga cahaya yang berupa petunjuk melalui Islam, melalui Al-Quran yang Allah wahyukan kepada manusia. Dan kedua-duanya juga benar. Karena cahaya matahari yang kita rasakan juga merupakan karunia dari Allah. Cahaya berupa petunjuk untuk menjalani kehidupan ini dengan pedoman Al-Quran juga merupakan karunia dari Allah. Kalau kita perhatikan, Allah menggambarkan cahayanya begitu menakjubkan. Sebagaimana lubang di dinding, kalau kita paham di bangunan-bangunan tua, dindingnya dilubangin, di situ ditaruh lilin, atau lampu, atau lentera, dan sebagainya, agar tidak terkena angin, makanya dilubangin. Yang lentera itu ada di dalam kaca yang begitu jernih, sampai digambarkan seperti bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyaknya dari pohon zaitun, yang jernih, murni, bersih, sangat baik kualitasnya, yang pohon zaitunnya tidak ditanam di timur dan di barat. Kenapa seperti itu? Kalau ditanam di timur, dia hanya terkena sinar matahari dari timur ketika pagi, dan kekurangan cahaya matahari ketika sore. Kalau di barat, pohon itu kekurangan cahaya matahari ketika pagi, dan pohon zaitun ini ditanam di tengah-tengah, yang tidak ada menutupinya. Demikian penjelasan dari para ulama. Sehingga pohon zaitun ini menerima cahaya matahari maksimal, dan hasil kualitas minyaknya adalah kualitas minyak yang terbaik. Bahkan sampai kalau kita lihat, itu sudah menerangi, walaupun belum tersentuh api minyak. Kita tahu minyak goreng, kuningnya mengkilat. Nah, belum terkena api aja, kuningnya itu udah sangat mengkilat, sangat berkilau. Demikianlah Allah gambarkan cahaya Allah. Cahaya di atas cahaya. Demikian pula Muslim yang Allah tanamkan cahaya dalam dirinya, berupa petunjuk, berupa iman di dalam hatinya. Makanya kalau mukmin itu benar-benar beriman kepada Allah, tulus ikhlas kepada Allah, Islamlah yang dibawanya, maka sebagaimana Islamnya kemilau cahayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak hanya terkenal karena kemilau kebesarannya yang mampu menundukkan jin, manusia, serta aneka satwa, tapi juga karena dengan kemilaunya berislamlah Ratu Balqis dan sepenuh isi kerajaan. Sebagaimana pula dilahirkannya Nabi Muhammad, yang diceritakan pada kelahirannya turun cahaya dari langit di tempat kelahiran, yang dengan melalui dirinya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai saat ini kita mengaku kalau kita pengikutnya. Kita mengaku kalau kita berislam, berserah diri kepada Allah. Yang kedatangannya begitu dinanti. Kedatangan Rasul begitu dinanti para sahabat. Dan meninggalnya Rasul amat menciptakan duka di kalangan para sahabat.
Ada cerita juga tentang sahabat Rasul yang meninggalnya bahkan menggemparkan arsy Allah. Seluruh langit gempar karena kedatangan ruh yang mulia. Ruh sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Mu'adz yang syahid dalam perang Khandaq. Demikianlah manusia, kemilau cahaya Allah juga terpancar darinya. Demikian pula kita. Kita dapat melihat, demikian pula Ramadan. Kedatangannya dinanti bagi orang-orang yang beriman, bahkan tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi juga mereka yang belum beriman kepada Allah. Walaupun mereka tidak mengharap pahala dari Allah, mereka mungkin mengharapkan keuntungan yang bisa dikeruk dalam bulan Ramadan. Hingga kita tahu banyak marketplace mengadakan campaign titik-titik Ramadan sale, titik-titik Ramadan Expo. Saking begitu diharapkannya kehadiran Ramadan ini. Dan seharusnya itu juga kita sambut dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah seberkualitas mungkin. Nah, sekarang kita refleksikan ke dalam diri kita. Kalau kita ini baik, kita ini ditunjuki oleh cahaya Allah. Sudahkah kita memancarkan cahaya dari Allah? Seharusnya. Kalau teman-teman ini mungkin kuliah di Bandung, kedatangan kita ke Bandung dinantikan oleh teman-teman di Bandung. Ketika kita pulang lagi ke rumah, kedatangan kita dinanti-nanti oleh orang di rumah. Ketika kedatangan kita ke kelas, kedatangan kita dinanti-nanti oleh teman-teman di kelas. Karena apa? Kehadiran kita, apa yang terpancar dalam diri kita adalah kebaikan yang semuanya bersumber daripada Allah. Nah, kita perlu pelajari juga ciri-cirinya di ayat selanjutnya. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di masjid-masjid, di rumah-rumah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Dan di dalamnya bertasbih mereka kepada Allah di pagi dan sore hari. Ini adalah salah satu ciri-ciri mereka yang ditunjuki oleh Allah cahayanya. Mereka senantiasa menyebut, berzikir kepada Allah. Apalagi memakmurkan masjid. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan saat itu. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya tertambat di masjid. Maksudnya bukan pemuda yang nempel di masjid terus, bukan. Tapi hatinya tertambat di masjid. Kenapa? Coba kalau kita bayangkan ketika kita di kamar. Kita bebas, kita tiduran, kita pakai celana pendek, kita ketawa-ketawa gitu. Kita di kelas, kita ngobrol segala macam sama teman, kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sama teman dan sebagainya. Tapi ketika kita di masjid, adab kita dengan sendirinya akan terkendali. Nah, demikianlah hati pemuda yang tertambat di masjid. Senantiasa dimanapun berada dia, adabnya, ibadahnya, semuanya sebagaimana seolah-olah dia berada di masjid. Senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa menjaga dirinya. Sampai kalau kita dulu waktu kecil, saya sendiri mungkin ketika masuk masjid, sholat dulu, wudu dulu. Mau megang Al-Quran di masjid, wudu dulu.
di Al-Quran nggak boleh, di masjid nggak boleh bercandaan dan sebagainya. Demikianlah contoh-contohnya ada pada masjid. Selanjutnya, rijalun, di ayat selanjutnya, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingat Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut hari di mana hati dan penglihatan berguncang, yaitu pada hari pembalasan. Kenapa? Karena begitu melalaikannya perdagangan dan jual beli yang ada di dunia. Berapa banyak orang yang lalai karena jual beli dan perdagangan hingga melupakan mereka terhadap mengingat kepada Allah. Ketika berdagang, ketika bekerja, mereka menghalalkan sesuatu yang haram. Lupa sama Allah. Lupa Allah kalau Allah melihat dia. Dan kita semua mungkin pernah lihat kejadian-kejadian yang dalam transaksi harian. Ada yang dalam bidang pendidikan, ada yang dalam bidang jual beli, ada yang dalam bidang pekerjaan yang lain-lain. Mereka menghalalkan banyak cara. Mereka lupa mengingat Allah. Mereka lupa kalau Allah melihat dirinya. Teman-teman mungkin tahu maksudnya. Ada orang yang paling sering dijadikan contoh. Ada orang ketika jual beli, ketika menimbang, dia curangi timbangannya. Ada orang yang diberikan Allah ilmu, lalu dia diberikan jabatan di pemerintahan misalnya. Dalam pekerjaannya, mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka ambil sebagian rizki yang seharusnya bukan miliknya. Dalam pekerjaan, konstruksi misalnya, ada yang harus dikerjakan dengan ketebalan sekian, tapi dikerjakan dengan ketebalan yang lebih tipis. Sisanya diambil lalu diberi makan untuk perutnya dan perut keluarganya. Nah, orang yang diberikan cahaya Allah tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Perdagangan dan jual beli tidak akan melalaikan dirinya dari mengingat Allah, salat, dan membayar zakat. Semua itu dia lakukan. Semua itu dia selalu ingat-ingat, sehingga seperti tadi, seperti contoh-contoh yang kita tahu, seperti para wali songo mungkin, yang kita lihat, kisahnya menyejarah sampai generasi kita. Yang dengannya Nusantara berislam. Islam menjadi mayoritas di negeri ini. Kalau teman-teman tahu, lihat
Mohon maaf kepada seluruh jamaah, mungkin ada kendala teknis jaringan dari Al-Ustadz Muhammad Hatta. Mungkin sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya untuk mungkin mereview apa yang sudah disampaikan dari Al-Ustadz Muhammad Hatta, karena setelah sesi kajian akan ada sesi tanya jawab seputar kajian kali ini atau seputar Ramadan tentunya. Terima kasih. Maaf teman-teman semua, Allah lagi cabut nikmat listriknya sebentar tadi. Kita lanjut ya. Nah, tadi sampai ciri-ciri orang yang diberikan cahaya oleh Allah, cahaya petunjuk oleh Allah. Pertama tadi, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, yang dia tidak lalai daripada mengingat Allah. Dari perdagangan, dari jual beli. Selanjutnya, Allah senantiasa kadangkala menampilkan sesuatu yang berkebalikan di dalam Al-Quran untuk menanjamkan pemahaman kita akan makna dan hakikat sesuatu. Contohnya, ketika Allah menampilkan iblis yang sombong. Dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sedangkan Adam, Allah tampilkan sebagai hamba yang tunduk. Adam mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb kami sungguh berbuat aniaya. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila tidak Engkau ampuni dan Engkau beri rahmat, sungguh aku merugi. Allah juga menampilkan Nabi Sulaiman sebagai raja yang sangat besar kerajaannya, yang kemampuannya Allah beri begitu besar. Namun Allah juga menampilkan Fir'aun yang merasa sungai Nil di bawah kakinya, Mesir di dalam genggamannya, Bani Israel sebagai budak-budaknya, dan Fir'aun sombong dan tidak mampu menahan diri untuk mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Padahal Nabi Sulaiman jauh lebih besar daripada Fir'aun. Demikianlah Allah tampilkan sesuatu yang berkebalikan. Nah, demikian juga cahaya. Selain Allah firmankan cahaya dalam Al-Quran, cahaya yang sejatinya memang sebagai petunjuk. Yang kalau nggak ada cahaya, kita akan kebingungan dalam mencari sesuatu, mencari jalan, dan sebagainya. Allah juga menceritakan tentang kegelapan. Kita lihat surat An-Nur yang tadi, ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, kebalikan dari orang-orang beriman yang diberikan oleh petunjuk oleh Allah. Orang-orang kafir itu amalannya seperti fata morgana. Nggak kelihatan. Mereka nanti di akhirat nanyain, mana amal-amal yang sudah aku berikan? Kan kita tahu, ada orang-orang yang mereka bukan muslim, tapi mereka
nyumbang buat yatim piatu, yang mereka berbuat kebaikan dengan mengharapkan surga nanti. Ya kan? Banyak mereka yang percaya surga dan neraka, mereka percaya. Tapi difirmankan oleh Allah, mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Hanya fata morgana. Seolah-olah ada, tapi sebenarnya nggak ada hasil dari amal perbuatan. Ayat selanjutnya, nah ini dia tentang kegelapan. Atau keadaan orang kafir itu seperti gelap gulita di dalam lautan yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Kalau mereka mengeluarkan tangannya, mereka nggak mampu melihat tangannya sendiri. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak memiliki cahaya sedikit pun. Itulah. Mereka di kegelapannya seperti di dalam lautan, yang di atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak lagi. Demikianlah kalau kita pelajari tentang lautan itu, di bawahnya itu ombaknya berlapis-lapis. Di atas lautan itu ada awan gelap, yang bahkan kalau mereka ngangkat tangannya sendiri, mereka nggak bisa melihat tangannya sendiri. Demikianlah gelapan bagi orang-orang kafir. Sangat berkebalikan dengan cahaya yang begitu gemilau bagi orang-orang beriman. Nah, ada ulama yang memberikan kesimpulan dari antara cahaya dan kegelapan. Kalau kita tahu nih, kalau kita nih tidur, bangun, langsung mendapatkan cahaya yang begitu terang, kita silau kan? Kita terlalu berat untuk melihat cahaya itu. Atau orang yang di dalam goa dalam waktu yang lama, lalu mereka keluar, langsung kena matahari terik yang begitu terang, bahkan mereka bisa buta. Nah, ini diambil sebagai cara-cara berdakwah atau pola psikologi antara orang beriman dan orang kafir terhadap petunjuk Allah. Kalau orang-orang beriman harusnya disuruh puasa, kutiba alaikumusiyam, oh puasa, disuruh Allah, insya Allah saya jalanin. Tapi orang kafir, karena mereka tuh terlalu gelap dengan cahaya Allah. Syariat Allah itu kan cahaya. Orang Islam itu udah terbiasa dengan cahaya Allah. Makanya udah nggak terlalu silau lagi sama cahaya Allah. Bahkan senang. Nah orang kafir, mereka ini gelap matanya. Mereka nggak pernah ketemu cahaya. Lalu mereka tahu puasa, ngapain sih puasa? Kenapa? Karena mereka buta. Mereka nggak biasa melihat cahaya Allah. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman semua ingin memberikan kebaikan, ingin mendakwahkan Islam, nggak usahlah kepada orang-orang yang bukan Muslim. Kepada orang Muslim yang mungkin pendidikan agamanya belum sedalam, sebagaimana yang teman-teman punya misalnya. Mereka nggak tahu tuh misalnya yang perempuan pakai kerudung. Mereka kita kasih tahu pakai kerudung, mereka ngapain sih pakai kerudung? Karena mereka belum terbiasa dengan cahaya Islam. Mereka harus dikenalkan dengan cahaya itu sedikit demi sedikit. Agar mereka terbiasa dengan Islam sampai mereka menyadari bahwa inilah terang benderang yang sebenarnya manusia butuhkan untuk menjalani kehidupan. Itu kurang lebih kajian bagi-bagi yang dapat saya sampaikan tentang cahaya Allah dan juga lawannya berupa kegelapan. Dan memang cahaya berupa energi yang kita rasakan sekarang memang fungsinya sebagai petunjuk. Dan di samping fungsi-fungsi bermanfaat lainnya. Kalau nggak ada cahaya, kita udah kebingungan. Demikianlah, semoga teman-teman, saya sendiri terutama dapat mengambil kebaikan, ilmu dan wawasan, serta bertambah keimanan kita kepada Allah. Apabila ada salahnya, semata-mata itu adalah kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuan saya sebagai pembicara. Apabila ada kebaikan, sesungguhnya itu semua datangnya dari Allah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hatta yang sudah memberikan tausiahnya, ilmunya kepada kita semua. Boleh kita nyalakan fitur reaction-nya kepada Ustadz Muhammad Hatta sebagai bentuk apresiasi atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas reaksinya. Dan semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Berikutnya, tentu dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz, maka akan kita buka sesi tanya jawab agar para jamaah bisa berinteraksi dengan narasumber kita kali ini. Bagi seluruh jamaah yang ingin bertanya, dimohon untuk tertib dan menyalakan fitur raise hand yang terletak di kolom partisipan. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk Saudara Anju Wailani, kami persilakan. Ya, izin bertanya, Ustadz, apa dari jalan mana saja sih Allah itu memberikan cahaya kepada manusia, atau dari sedekah atau yang lain gitu, Ustadz? Alhamdulillah pertanyaannya. Petunjuk Allah itu datangnya tidak pernah disangka manusia. Bahkan Rasul yang punya orang di sekitarnya sekelas sahabat, orang-orang yang sedemikian solehnya, seperti Abu Bakar, Umar, dan sebagainya, radhiyallahu anhum, Rasulullah masih khawatir. Rasul itu dalam sebuah hadis, Anas bin Malik, sahabat kecil yang senantiasa membersamai Nabi, pernah mengucapkan, Rasul itu sering memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, aku beriman kepadamu, dan juga apa yang engkau bawa. Lalu apakah engkau masih takut atas kami? Rasul menjawab, na'am, iya. Innal quluba bainal usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara kedua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, yang dibolak-balikan sesuai kehendak Allah. Demikianlah petunjuk Allah. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kalau enggak, ya tidak. Tapi tugas manusia adalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa kepada Allah dengan berbagai cara yang dia mampu untuk perbuat. Tapi yang pertama, yang paling penting, kita harus meluruskan niat kepada Allah. Teman-teman yang menjalani pendidikan, coba ketika menjalani pendidikan atau mencanangkan masa depan, niatkan semuanya karena Allah. Karena kita nggak tahu hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu bisa datang dari mana saja. Hidayah itu bisa datang dari orang yang senantiasa melazimkan diri beribadah kepada Allah di masjid, belajar Al-Quran, dan sebagainya. Contohnya, Umar bin Khattab, hidayah Allah datang
ketika dia mendengarkan bacaan Quran dari saudarinya. Ada sahabat juga yang datang, ada yang masuk Islam karena perantara dakwah anaknya dan sebagainya. Nah, jadi yang perlu kita pahami, hidayah Allah mahal, hidayah Allah, cahaya Allah itu datang hanya kepada orang mukmin yang dipilih Allah. Maka tugas kita adalah berusaha menjadi sebaik-baik mukmin yang Allah perintahkan, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang semampu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Tad. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Kemudian dari Saudara Bahrul Razi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Ifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, Ustadz, bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada teman kita supaya teman kita itu mau mengikuti apa nasihat kita. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali, dan insya Allah teman kita ini ingin berusaha menjadi sebaik-baik manusia, karena sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oke. Memberitahu kebaikan, menasehati kebaikan sebagaimana yang saya ungkapkan di awal, itu adalah tugas seluruh kaum muslimin agar mereka tidak merugi. Tapi kita tahu kan, surat Al-Asr itu sebelum tawasau bil haq dan tawasau bis sabr ada ayat sebelumnya, ada bacaan sebelumnya. Yaitu apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Setelah itu baru saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, sebelum kita menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, kita juga harus berusaha beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Demikianlah contoh dari Rasul. Sebelum Rasul itu diutus menjadi Rasul, Rasul itu beriman kepada Allah. Rasul meresapi dan sebagainya, bersemayam berkholwat di Gua Hira. Rasul juga sudah terkenal bahwa amalnya solih, amalnya baik. Rasul jujur dalam perdagangan dan sebagainya. Gitu. Baru setelah itu Rasul tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi itu tidak boleh membuat kita minder dalam menasehati orang lain. Contoh, kita belum baik memang, tapi contohnya saya sendiri, saya mungkin tidak lebih baik daripada pendengar yang ada saat ini. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling berbagi kebaikan. Nah, tapi kita juga harus berusaha agar tidak sekedar ngomong aja. Contoh, kita nyuruh orang sholat, tapi kita sendiri nggak sholat. Tentu orang itu menerimanya berat. Kenapa? Lah kamu aja nggak sholat, kok saya disuruh sholat. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi langkahnya kita beriman, kita beramal soleh, kita beramal dulu atas apa yang ingin kita perintahkan. Selanjutnya, baru kita memberitahukan kebaikan itu kepada siapa yang ingin kita sampaikan. Dengan tata cara seperti yang tadi saya sampaikan. Orang itu punya level dekat dengan Allah itu tertentu. Contoh, dekatnya saya terhadap Allah dan pendengar sekalian kepada Allah beda-beda. Tingkat kedekatan kita dengan terangnya cahaya Allah juga beda. Contoh, ada orang yang baru aja masuk Islam misalnya. Lalu dia disuruh bayar zakat, bayar infak, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud dan sebagainya. Mereka masih baru keluar sedikit dari gua kegelapan. Langsung mereka diterangi dengan
lampu tembak yang sorotannya begitu kuat, mereka bisa buta. Gitu. Mereka harus dikenalkan dengan pelan-pelan. Gitu kan? Misalnya lagi amalan-amalan besar seperti ketika zaman Rasulullah. Ada perang. Perang itu kan termasuk amalan yang paling tinggi zaman Rasul. Ketika kita harus memperjuangkan diri kita, keimanan dalam diri kita dan kebesaran agama Allah di muka bumi. Tapi orang yang baru masuk Islam langsung suruh berangkat perang. Sangat berat buat mereka. Walaupun ada sahabat Rasul baru masuk Islam, lalu dia menikah dengan perempuan muslimah. Dia baru setelah malam pertama mereka ada panggilan perang Uhud dari Rasulullah. Dia berangkat perang Uhud. Setelah malam pertama, dia belum mandi besar. Dia berperang bersama Rasul, lalu dia mati syahid. Lalu dia digelari syahid oleh Allah. Dia masuk surga. Bahkan yang memandikannya itu malaikat langsung. Ketika para sahabat mencari jenazahnya, posisinya sudah basah, sudah dimandikan. Itu contohnya. Gitu. Tapi kita tetap berdasarkan tahapan dan kita insya Allah tahu masing-masing orang yang akan kita beritahu. Level apa sih mereka harus kita beritahu? Nggak mungkin langsung kita berikan yang besar-besar, yang ancamannya langsung, kalau nggak sholat, nanti masuk neraka sakor, kepala kamu dibakar sampai kaki, dan sebagainya kayak gitu. Enggak, tentu ada tahapan-tahapan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Afif Mustafa. Kepadanya, silakan. Baik, terima kasih Saudara Ifni. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Kita tahu kalau di Ramadan ini kan setan dibelenggu. Nah, bagaimana cara menjaga momentum iman itu Ustadz? Karena walaupun setan sudah belenggu, masih ada perasaan futur gitu Ustadz, masih malas beribadah gitu. Mohon motivasi dan nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah. Kita tahu ya, kalau bulan Ramadan setan dibelenggu dari kalangan jin, tapi tidak setan dari kalangan manusia. Maka kalau kita mau melihat setan yang ada di dalam diri kita, kita lihat pada bulan Ramadan. Itulah setan yang ada dalam diri kita. Karena kejelekan yang kita lakukan itu murni karena diri kita. Enggak digoda sama setan, karena setannya lagi dibelenggu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita benar-benar harus memahami hakikat dari Ramadan. Kalau kita benar-benar memahami, insya Allah usaha kita untuk mencapainya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Contoh, kita harus tahu ayat tentang diwajibkannya puasa Ramadan yang sudah familiar tentunya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi kita ini belum tentu bertakwa kalau udah puasa. Baru agar bisa jadi iya bertakwa, yang lulus, yang berhasil menjalani Ramadan, tapi ada juga yang enggak. Lah, mereka inilah yang kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Mereka yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang cuma dapat lapar dan haus aja. Pertama, itu tadi kita mesti tahu betapa berkualitasnya Ramadan itu. Oke, kalau saya gambarkan mungkin begini. Dengan berbagai ciri-ciri kualitas yang digambarkan oleh Ramadan. Seperti diturunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, di dalamnya amal ibadah kita semuanya dilipat gandakan, dari sedekah, dari sholat, dari amal soleh, bahkan tidurnya ibadah walaupun tidak disarankan untuk banyak tidur.
baca Qur'annya juga dilipat gandakan, amal solehnya saling menasihatinya dan sebagainya, itu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi gambaran gampangnya begini. Kita tuh kedapatan Ramadan, kebagian Ramadan seperti kita tuh lagi nggak punya apa-apa, kita tahu-tahu diberi modal sama orang tanpa banyak syarat, tanpa syarat bahkan. Jumlahnya miliaran. Cuma kita disuruh untuk mengelola modal itu untuk menjadi bisnis yang bagus, yang menguntungkan buat diri kita. Tentu kita berusaha untuk merumuskan perencanaan, merumuskan branding, marketing, positioning, dan sebagainya. Pemilihan produk dan sebagainya. Kita mikirin itu. Nggak usah lah begitu. Kalau kita tahu orang-orang jualan biasa aja, jualan kerudung aja, dia ngiklan di Instagram, dia ngiklan di mana, ribet. Dia beli buku, dia ikut seminar untuk menguatkan penjualan dia. Nah, kita ini seperti itu, kita ini kedapatan bulan yang sangat luar biasa, bulan Ramadan. Kalau untuk keuntungan duniawi aja, seperti bisnis tadi, kita dapat modal. Kita merumuskannya udah sedemikian rupa. Menghabiskan waktu, pikiran, segala sumber daya kita keluarkan. Nah, Ramadan ini keuntungannya akhirat yang tiada pernah bandingannya. Ulama pernah menggambarkan perbandingan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia itu perbandingannya hanya seperti basahnya telunjuk yang dicelup ke dalam samudra. Basahnya air yang membasahi telunjuk dengan luasnya samudra. Tentu nggak ada bandingannya. Sekecil apa surga yang kita dapat, itu udah mahal luar biasa dibanding orang terkaya yang mendapatkan kenikmatan paling luar biasa di dunia ini. Nah, tentunya kita harus merumuskan dengan sedemikian rupa agar Ramadan ini tidak sia-sia. Banyak orang yang mengadakan pengajian sendiri di antara temannya, banyak orang yang buat jadwal harian, banyak orang yang hunting jadwal kajian di mana aja dia ikuti. Ada yang menarget hafalan dan sebagainya. Seharusnya kita berlomba-lomba untuk itu. Ya. Itu adalah upaya pertama tadi, kita mengetahui hakikat Ramadan. Yang kedua, kita mengupayakan diri kita, menjaga diri kita untuk terjaga, untuk senantiasa menjaga diri, senantiasa kuat beribadah kepada Allah. Kayak gitu. Kenapa? Contohnya, kita udah tahu di lingkungan tertentu kita jadi susah buat sholat. Pas bulan Ramadan, kita datengin lingkungan itu, ya kita susah. Kalau kita mau Ramadannya terjaga, ya kita deketin tuh kajian-kajian, kita deketin masjid-masjid, kita deketin halakoh-halakoh ilmu, kayak gitu. Alhamdulillah, itu insya Allah semoga memberikan tambahan motivasi untuk menjalani bulan Ramadan ini. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari saudara Ahmad Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah Allah tidak suka atau tidak cinta dengan hambanya yang belum diberi hidayah? Terima kasih Pak Ustadz. Allah itu menciptakan manusia sekaligus menggariskan bahwasannya manusia akan berbuat kesalahan. Makanya Allah membuat pintu taubat. Sebagaimana pintu taubat yang Allah bukakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berbuat pelanggaran akibat digoda oleh iblis, sehingga dia diturunkan ke bumi. Tapi hatinya yang tunduk pada Allah. Dia benar-benar tahu kalau Allah itu Rabb yang harus dia sembah. Rabb yang memberikan segalanya kepada dirinya. Dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari dirinya kecuali dari Allah. Nah, Allah membuka pintu taubat. Maka dari itu, setiap hamba punya kesempatan untuk meraih hidayah.
meraih rahmat dan maghfirah dari Allah. Rahmat dan ampunan dari Allah. Contohnya begini. Allah itu ingin hambanya masuk surga. Makanya kalau di surat An-Nur tadi, Allah memberikan banyak permisalan sebagai pelajaran bagi kita. Itu adalah tanda bukti sayangnya Allah bagi kita. Contoh, Allah memberikan bencana pada kita. Bencana gempa, bencana banjir di Nusa Tenggara Timur yang belum lama. Itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Tidak hanya menjadi objek penelitian, oh ini peristiwa alam, oh ini fenomena alam aja. Tapi itu harusnya justru menjadi pelajaran bagi kita. Agar peristiwa yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu, yang Allah tenggelamkan dia dalam bumi, yang Allah hujani dia dengan azab yang berat, dan sebagainya. Kita tahu dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, sampai Nabi Adam, Nabi Muhammad, sudah Allah timpakan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Makanya Allah memberikan banyak permisalan. Selain itu, Allah juga memberikan gambaran tentang surga agar umat manusia berlomba-lomba untuk mencapai surga. Dan memberikan gambaran neraka agar mereka berusaha menghindar dari neraka. Salah satu contoh bukti sayangnya Allah. Kita tahu, orang kalau udah tua, biasanya banyak sakitnya. Ada yang diabetes, ada yang jantung, ada yang darah tinggi, ada yang asam urat, ada yang segala macam. Matematikanya begini. Orang itu semakin bertambah umur, semakin dia mendekati ajal. Ya kan? Ketika dia mendekati ajal, dia nanti kan akan menuai hasilnya. Apakah amal kebaikannya lebih berat atau lebih ringan dibanding amal buruknya. Setelah itu dia akan mendapat surga atau neraka. Allah ingin itu seluruh hambanya masuk surga. Makanya setiap hamba biasanya kalau udah tua, Allah cabut nikmatnya. Selain Allah cabut nikmatnya, Allah berikan dia sakit. Sebagai apa? Sebagai penggugur dari dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sahabat Rasul ada yang pernah berdoa kepada Allah. Karena sakit panas itu menggugurkan dosa. Ya Allah, berikanlah aku sakit panas. Tapi jangan sakit yang sampai mengganggu ibadahku kepadamu. Mengganggu jihadku untukmu. Sahabat itu sejak saat itu badannya panas seperti orang yang demam. Tapi badannya tidak pernah terganggu untuk melaksanakan sholat, untuk berjuang bersama Rasul, untuk berdakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Seperti itu. Nah, makanya juga ada doa ketika orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa. Semoga itu jadi penggugur dosa-dosa kamu. Itu tadi bukti sayangnya Allah. Allah itu nggak benci sama hamba. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap hidayah Allah, disitulah iblis dan syaitan baru saja memetik kemenangan terhadap diri kita. Gitu. Ketika orang yang sakit sudah tua sakit, digugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan ketika dia diwafatkan nanti, dia datang menemui Allah dengan jiwa yang sudah bersih dari dosa-dosa yang telah dia perbuat. Betapa baiknya Allah. Mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baiklah. Baik, mohon maaf karena waktu untuk sesi tanya jawab mungkin sudah selesai, maka kita akan lanjut ke sesi acara berikutnya, yaitu penutup. Maka untuk langsung saja tibalah di penghujung acara, yakni pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Afif Mustafa. Kepada Saudara Afif Mustafa kami persilahkan.
Baik, terima kasih Saudara Hipni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir. Bismillah, saya akan memimpin doa kali ini. Yang mendengar bisa mengaminkannya karena salah satu waktu mustajab adalah di menjelang buka puasa dan doa orang berpuasa adalah doa yang mustajab. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ahilla alaina syahru Ramadan fil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi limma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam. Allahumma ja'alna mimma yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaba. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallimhu lana wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Allahumma ja'alhu syahra izzil lil islami wal muslimin. Allahumma ja'alhu syahra izzil lil islami wal muslimin. Allahumma ja'alhi syahra lil Allahumma ja'alhi syahral lin nasri wal tamkin lil islami wal muslimin lil islami wal muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Afif. Baik. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri kajian cerdas kali ini, marilah kita berfoto bersama sebagai keterangan atas silaturahmi kita bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Hatta. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik untuk sesi foto mungkin akan saya komando dalam hitung mundur 3, 2, 1. Mungkin kita bisa pakai pose tauhid teman-teman. Ya. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, terima kasih sudah mengikuti sesi foto bersama. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Hatta yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ilmunya kepada kita pada kajian cerdas kali ini. Terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan sumbangsihnya dalam penyelenggaraan acara yang sudah berjalan dengan sukses dan lancar ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika yang telah mendukung demi terlaksananya acara ini. Serta terima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasinya. Saya selaku pembawa acara pada kajian cerdas kali ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.